Wah, seru banget. Nonton konser di HP aja udah seseru ini. Apalagi nonton di konsernya langsung ya. Asik. Ayo semuanya joget sama-sama. Seru banget. Astagfirullah, Nek, azan maghrib. Jangan teriak-teriak kayak gitu. Udah ya, kita sholat dulu, nontonnya ditunda dulu. Sabar, bias nenek lagi bawain lagu favorit nih. Kamu jangan ganggu ya. Udah sana, kalau mau sholat ya sholat aja. Gak usah ganggu orang. Ya Tuhan, kenapa nenek jadi kayak gini? Nek, belanjaannya udah semua dibeli. Udah dong Nek, jangan joget-joget terus. Malu dilihat orang. Nenek juga ngapain sih pakai baju kayak gitu? Udah tua Nek, malu. Rika, bias nenek lagi perform. Jangan ganggu dulu, nenek lagi belajar dance nih. Nanti nenek mau ikutan bikin videonya. Siapa tahu aja kan nenek dinotis sama bias nenek. Nek, udah jam 7, belum sholat subuh loh. Udah jam 4 subuh, nenek udah joget-joget di sini, tapi sama sekali belum sholat. Udah ya Nek, jangan joget-joget kayak gitu, nanti badannya sakit Nek. Bias nenek juga ngasih energi positif kok. Sama aja. Udah sana, kamu jangan ganggu nenek. Kamu itu nggak tahu soal beginian. Taunya cuma beres-beres rumah aja. Pantas kamu nggak punya pacar. Apanya yang sama Nek? Jelas beda lah. Nenek juga jangan ngomong kayak gitu ya. Yang namanya jodoh itu nggak ada yang tahu Nek. Tapi nenek maunya joget. Daripada nenek joget, mending nenek mandi, bersih-bersih, terus nonton deh tuh fancam nenek yang katanya cantik dan ganteng itu. Bener juga ya kamu. Ya udah deh, nenek mau siap-siap nonton bias-bias nenek. Tapi nenek mau di sini aja dulu. Udah sana, kamu aja yang pergi. Susah banget sih kalau dikasih taunya. Nanti juga kalau badannya sakit, ngomongnya ke aku. Permisi Yuni, saya. Jangan ganggu saya. Saya ilfil yang gak suka sama K-pop. Kamu gak suka kan? Saya suka kok Nek, saya sering dengar lagunya. Masa? Tapi kamu kok pakaiannya gitu-gitu doang sih? Kayak saya dong. Saya punya cara sendiri buat nikmatin apa yang saya suka. Jadi mungkin kita emang beda Nek. Masa bisa gitu? Gak bisa lah, harus kayak saya dong. Biar totalitas gitu loh. Masa gak kayak saya? Ya nggak semuanya harus kayak gitu loh Nek. Setiap orang juga pasti beda-beda. Lagian ngapain juga Sarah pakai baju kayak nenek kalau nggak kemana-mana? Kan malu juga. Gak usah berlebihan Nek kalau ngidolain. Ya suka-suka saya dong. Ini hak saya mau pakai apa aja. Lagian kalian itu nggak ada hak buat ngelarang saya. Saya bisa pakai yang kayak gini juga karena saya punya uangnya. Nggak kayak kalian yang nggak punya apa-apa. Astagfirullah Nek, jangan kayak gitu. Udah Mbak Koko, jangan diladenin terus. Nanti yang ada jadi ribut. Ayo kita pulang. Tapi kita mau ketemu sama Rika kan? Nanti aja, sekarang kita pulang. Ayo. Mari Nek Yuni. Anak zaman sekarang gak ada sopan santunnya. Masa orang tua gak diturutin sih, malah dilawan terus. Itu Nayuni makin aneh ya, nari-nari mulu, sholat malah dilupain. Bukan cuma itu aja Bu, katanya kemarin marah karena cucunya nutup HP pas idolnya tampil. Terus nih ya, dia itu sering marahin orang-orang yang gak tahu K-pop. Anak saya yang tahu K-pop aja masih dimarahin sama dia, apalagi yang gak tahu kayak kita-kita ini. Yang paling disayangkan itu Nayuni jadi males buat sholat. Padahal kan dulu dia rajin banget sholat, ikut pengajian. Pokoknya Masya Allah banget deh. Tapi sekarang malah kayak gitu ya. Gak tahu Bu, anak saya sih yang suka K-pop justru malah tambah rajin ibadahnya. Katanya itu motivasi dia. Tapi kok ke Nayuni malah sebaliknya. Hei ibu-ibu, selamat siang. Lihat nih, saya bawa PC banyak. Ini tuh bias-bias saya loh. Harganya mahal, gak kayak si Sarah tuh. Ngakunya suka K-pop, tapi gak punya PC-nya. Nek, kita gak ngerti soal begituan ya. Mending nenek pergi aja deh. Bu Tini sabar Bu, jangan marah-marah gitu dong. Nayuni udah biasa kayak gini. Bu, udah azan nih, saya mau pulang dulu ya. Mau sholat, mari Bu. Nayuni, kita sholat yuk. Biasanya Nek Yuni yang selalu ngajak saya buat sholat bareng. Nanti aja deh, saya mau ngapalin dance dulu. Banyak yang harus dihafalin soalnya. Nayuni beneran berubah. Bu, tadi ada Nayuni ya?
Iya nak, ibu tadi ajakin sholat tapi dia malah gak mau. Dulu biasanya kan dia yang selalu ngajak ibu buat sholat, tapi sekarang dia malah kayak gitu. Sedih ibu jadinya. Kenapa beda ya sama kamu? Kamu juga suka kan? Tapi kamu malah rajin banget ibadahnya. Tapi Neyuni kok beda? Kita nggak bisa bandingin itu semua, Bu. Neyuni juga pasti lagi nikmatin sama apa yang dia suka. Lagian kita juga nggak bisa nyalain K-pop. Itu kan hak masing-masing, Bu. K-pop nggak ada yang salah, tapi orangnya yang salah. Kamu benar, tergantung pada kepribadian orang-orang. Nah, benar kalau itu. Oh iya, Ibu udah sholat? Belum nih, tadi kan baru selesai azannya. Mau kamu duluan atau ibu? Biar kita gantian sekalian jaga warung. Ibu dulu aja, baru nanti aku. Soalnya aku istirahat dulu aja, Bu. Aku habis keliling tadi buat ngasih tahu perlombaan antar RT. Ya udah ibu duluan ya, nanti habis itu gantian. Kalau dulu Neyuni serajin itu ibadahnya, berarti ada yang salah nih. Bukan cuma soal yang dia suka, tapi kayaknya ada hal lain deh. Wah, seru banget. Nonton konser di HP aja udah seseru ini. Apalagi nonton di konsernya langsung ya. Asik. Ayo semuanya joget sama-sama. Seru banget. Astagfirullah, Nea azan maghrib. Jangan teriak-teriak kayak gitu. Udah ya, kita sholat dulu, nontonnya ditunda dulu. Sabar, bias nenek lagi bawain lagu favorit nih. Kamu jangan ganggu ya. Udah sana, kalau mau sholat ya sholat aja. Gak usah ganggu orang. Ya Tuhan, kenapa nenek jadi kayak gini? Kamu itu apa-apaan sih Rika? Balikin HP nenek. Kamu tahu kan nenek itu lagi nonton. Jangan suka ganggu orang, bisa nggak? Ini udah maghrib, Nek. Waktunya sholat. Aku gak ngelarang nenek buat ngelakuin apapun yang nenek suka. Mau nonton konser, fancam, dance, nyanyi, terserah, Nek. Tapi aku mohon sama nenek, kalau waktunya sholat ya sholat aja. Jangan ngurusin yang kayak gini terus. Kamu itu tahu apa sih? Nenek juga nanti bakalan sholat kok. Udah sini, mana HP-nya? Kamu jangan gitu sama orang tua ya. Gak sopan kamu. Terserah nenek mau bilang aku gak sopan atau apapun. Tapi aku gak akan ngasih HP-nya sebelum nenek sholat. Kenapa nenek jadi kayak gini sih? Kenapa lagi nih? Nenek gak mau sholat lagi? Ya kayak biasa. Untungnya aku udah dapat handphonenya nenek. Aku mau tanya, kenapa nenek bisa jadi kayak gini sih? Nenek dulu nggak kayak gini. Apa itu karena nenek suka K-pop ya? Sebenarnya bukan itu. K-pop itu bikin nenek bahagia banget. Yang bikin nenek nggak bisa sholat itu semenjak kakek meninggal. Itu cuma pengalihan aja. Nenek itu sakit dan sedih pas kakek meninggal. Dan yang bikin nenek seneng ya cuma K-pop. Tapi kenapa jadi sampai lupa sholat ya? Kadang orang yang lagi patah hati bisa saja menyalahkan Tuhan, lalu berpaling ke yang lain. Kamu janji ya sama ayah, jangan sampai nenek kenapa-napa. Kamu pastikan nenek sholat terus, soalnya ayah suka sibuk kerja. Aku akan berusaha ya. Kita harus dekati Neyuni dengan baik. Jangan sampai makin jauh. Bukan hanya meninggalkan sholat, tapi Neyuni ini sudah membuat resah warga di sini, Pak. Dia terus mencaci maki orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Banyak warga yang terganggu. Saya juga merasakannya, Ustadz. Saya juga pernah dicaci maki oleh beliau. Saya tidak pernah melarang beliau untuk suka dengan K-pop. Anak saya juga suka, dan harus saya akui bahwa K-pop punya dampak yang baik untuk anak saya. Tapi saya nggak tahu kenapa dampak Neyuni ini berbeda. Ini bukan soal K-popnya, Pak, tapi orangnya. Segala sesuatu yang berlebihan dan bikin kita jauh dari Tuhan itu yang salah. Yang bikin saya nggak nyaman juga, dia itu selalu maksa orang-orang buat suka sama apa yang dia suka. Neyuni nggak ikutan pengajian lagi ya malam ini? Kayaknya enggak bu, saya kan nggak ke pengajian karena harus ke rumah sakit. Saya juga nggak bisa ke pengajian hari ini. Neyuni bener-bener udah berubah ya. Sampai Pak RT dan Ustadz Arif juga ngomongin dia. Kita serahin aja sama Pak RT. Semoga aja Pak RT bisa bikin Neyuni kayak dulu lagi. Amin, itu yang saya harapkan bu. Ayo kita pulang bu. Kalau gitu, kita harus negur Neyuni. Ini demi kebaikan Neyuni juga. Kita tidak ingin orang tahu yang seharusnya menjadi contoh, malah jadi contoh yang tidak baik. Biar saya saja yang negur, Pak. Soalnya saya juga ada keperluan sama Pak Bambang. Kalau gitu saya serahkan sama Pak RT ya. Permisi, assalamualaikum Neyuni. Kenapa lagi RT? Saya lagi sibuk nih, gak bisa diganggu.
Nek Yuni, semoga sehat selalu. Saya cuma ingin mengingatkan, jangan sampai cinta dunia bikin kita lupa akhirat. Saya tidak melarang nenek buat suka K-pop, karena saya juga suka, Nek. Tapi jangan sampai nenek lupa sama kewajiban nenek. Udah lama loh nenek gak ikut pengajian juga, biasanya paling rajin. Idol saya lebih banyak kasih energi positif daripada ceramahmu. Lagian, mau saya sholat atau enggak, itu bukan urusan Pak RT. Ini urusan saya. Ibadahkan ibadah saya juga, bukan ibadah Pak RT. Ya udah, kalau itu maunya Nek Yuni. Tapi bisa kan Nek Yuni jangan menghina orang-orang yang tidak satu paham sama Nek Yuni. Siapa yang maksa? Saya gak pernah maksa. Tapi Nek Yuni menghina kan? Ya, Pak RT gimana sih? Yang namanya maksa dan menghina jelas beda lah, Pak. Aduh, udah deh saya pusing debat sama Pak RT. Ada Pak RT. Ada apa ya Pak? Pak Bambang, tadi saya cuma lagi ngobrol aja sama Nek Yuni, tapi kayaknya waktunya kurang tepat deh. Nek Yuni marah tadi. Saya minta maaf ya Pak RT, ibu saya emang kayak gitu. Kadang saya juga pusing harus menasehatinya gimana. Saya sudah berusaha Pak, tapi iya saya ngerti Pak, mungkin emang perlu waktu. Namanya juga orang tua, anggap aja itu masa-masa Nek Yuni yang lagi senang-senangnya. Tapi jangan sampai ganggu warga yang kayak kemarin-kemarin. Saya usahakan ya Pak RT. Serius, bakalan ada lomba dance K-pop antar RT di sini. Iya serius, kayaknya aku juga bakal ikutan deh. Tapi kenapa? Nenek kamu pasti ikutan. Aku gak bermaksud gimana-gimana, cuma takut aja. Nenek kamu kan lincah banget ya. Kadang mulutnya juga susah buat dijaga. Itu kan yang bikin aku khawatir. Aku cuma takut kalau nanti dia gak bisa jaga mulutnya. Bukan cuma kamu yang takut, aku juga takut Sarah. Sebenarnya bukan takut dia sakit atau gimana, aku cuma takut dia bikin masalah di acara itu. Oh, jadi ini yang dimaksud sama ibu-ibu tadi. Pantas aja aku nggak dibolehin tahu. Ternyata mau ngadain lomba toh. Kalau kayak gini sih aku harus ikutan. Nggak boleh sampai terlewatkan. Tapi kita juga pasti nggak akan bisa ngelarang nenek kamu. Sekalipun dilarang, dia pasti tetap bakalan ikutan. Kita nggak akan bisa ngelarang nenek aku. Satu-satunya cara biar semuanya berjalan lancar, kita harus jaga nenek aku. Kamu benar, kita harus ngawasin nenek kamu. Asik, aku harus dance-nya lincah biar aku bisa menang nanti. Tapi aku yakin sih kalau aku bisa menang. Itu serius, Nek Yuni pakai baju kayak gitu. Apa dia gak malu ya? Dia kan udah nenek-nenek tapi kok pakainya kayak gitu. Apa anaknya cucunya gak ngasih tahu ya? Orang kayak dia mana punya malu sih? Urat malunya udah putus gitu, makanya gak bakal ada malunya. Bagus sih di usia dia yang udah gak muda lagi. Nek Yuni masih lincah, tapi masalahnya itu pakaian dia berlebihan. Kurang enak aja dilihatnya. Jangan bisanya ngomongin di belakang. Kalau berani tuh ngomongin di depan. Gak berani ya? Cupu banget. Cih, gitu doang udah kabur. Itu tuh orang yang beraninya ngomongin di belakang, tapi gak berani sama sekali kalau ngomongin di depan. Apa-apaan sih kamu? Ngapain matiin musiknya? Ibu lagi latihan buat nanti lomba. Tapi ini udah malam Bu, ibu udah latihan dari tadi sore. Apa ibu nggak capek? Joget-joget di sini dari sore sampai malam, bahkan sampai nggak sholat. Udah, mending sekarang kita pulang. Nah Yuni sebaiknya pulang karena saya mau pakai balai ini buat meeting sama bapak-bapak yang lain. Ini juga buat lomba nanti. Kalau nggak segera meeting nanti lombanya nggak jadi Nek. Tuh dengerin kata Pak RT. Udah yuk sekarang kita pulang. Nek Yuni jadi kayak anak kecil. Orang tua kalau semakin tua kadang sikapnya jadi malah kayak anak kecil ya. Oh, ternyata harus kayak gini. Oke, aku harus kayak gini juga. Nanti aku dance-nya harus lebih semangat lagi. Kok malah suara azan sih? Ini kepindah sendiri atau gimana sih? Bikin ganggu aja. Ganggu aja tahu nggak? Iya aku tahu kalau ini udah waktunya sholat. Nanti juga kan bisa sholatnya. Aku mau latihan dulu. Nah gini dong, kita lanjut lagi. Loh kok jadi kayak gini sih? Ini kayaknya beneran ada yang aneh. Gak mungkin kan kalau ini cuma kebetulan. Nek, tadi aku dengar ada suara musik, terus suara azan, dan itu bergantian beberapa kali. Nenek tuh sebenarnya lagi dengerin apa sih? Gak tahu. Udah kamu jangan banyak nanya. Nenek lagi capek nih. Tumben capek, biasanya nggak pernah tuh. Selalu semangat ngeliat idolnya tampil. Ya nenek juga manusia lah, pastinya punya rasa capek. Udah sana kamu jangan ganggu nenek, mau istirahat ini.
Aku mau tanya sebentar doang, Nek. Ini soal nenek yang ikutan lomba. Cerewet banget ya kamu. Nenek itu lagi capek. Jangan banyak tanya bisa nggak sih? Bikin tambah kesel aja. Kebiasaan suka marah-marah kalau capek, padahal cuma ditanya. Loh, kok jadi suara azan ya? Perasaan ini masih pagi deh. Turun aja, Nek, jangan dilanjut. Ayo turun. Deh, enak aja. Nggak mau ya. Nenek belum selesai tampil. Ini pasti ada yang iseng ganti lagunya. Hei, ayo nyalain musiknya lagi. Mana ini musiknya? Kok nggak dinyalain sih? Maaf nih, musiknya nggak bisa lagi dinyalakan. Kayaknya perlombaan ini bakalan ditunda deh untuk sementara waktu. Hah? Ditunda? Mana bisa gitu Pak RT? Gak lihat saya udah effort nih. Gak bisa ya Pak RT. Tapi mau gimana lagi Bu, kita udah nggak bisa lanjutin lomba ini. Untuk semuanya mohon maaf ya, perlombaan ini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Jadi kalian boleh bubar. Nek, ayo kita pulang. Gak akan ada gunanya kita di sini. Kenapa semuanya jadi berantakan kayak gini sih? Gimana aku tahu? Udah, Nek, ayo kita pulang. Malu, Nek, pakai baju kayak gini. Aku udah beli HP baru. Jangan sampai aku beli HP baru lagi karena HP yang lama terus-terusan muncul suara azan atau orang yang lagi ngaji. Hah, kok gini lagi sih? Kenapa semua lagu jadi azan? HP-nya error ya? Semua HP yang aku beli kenapa jadi error kayak gini sih? Apa aku harus beli lagi? Gak mungkin kan? Kenapa setiap kali aku mau dengerin musik malah yang keluar itu suara azan atau orang yang lagi ngaji? Ini benar-benar aneh. Udah ya, Nek, jangan kayak gitu lagi. Mungkin ini semua teguran buat nenek. Aku gak ngelarang nenek buat suka K-pop. Terserah, Nek, tapi aku mau nenek rajin sholat lagi. Ini teguran buat nenek. Tapi gak mungkin Rika, ini pasti karena HP-nya emang yang udah error. Nanti nenek mau ganti lagi aja HP-nya. Mau diganti berapa kali lagi sih, Nek? Udah 3 kali nenek ganti HP baru. Tapi buktinya mana? Tetap sama aja kan? Udah jelas ini pertanda kalau nenek udah harus berhenti. Jangan so tahu ya, ini itu yang tahu nenek. Kamu mending urus aja urusan kamu, gak usah ngurusin nenek lagi. Udah sana. Dengerin aku dulu, Nek. Coba nenek pikirin ini baik-baik. Aduh, kamu itu cerewet. Oke, kalau kamu gak mau pergi, biar nenek aja yang pergi. Makasih ya bang HP-nya. Iya, sama-sama. Ini udah yang keempat kalinya loh, Nek, nuker HP. Kalau emang yang kedengeran itu suara azan terus, mungkin itu emang azab buat Nek Yuni. Tahu apa sih kamu? Jangan so tahu ya. Tapi kenyataannya kayak gitu, Nek. Coba nenek pikir baik-baik deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Hei Yuni, maaf ya kalau tadi saya mendengar pembicaraan kalian. Tapi menurut saya ada benarnya juga Bu. Kadang Allah menegur kita untuk menunjukkan bahwa yang kita lakukan itu salah dan ingin kita kembali ke jalan yang benar. Jadi apa yang saya lakukan selama ini salah Ustadz? Meninggalkan sholat adalah dosa yang sangat besar. Jelas bahwa itu salah, tapi Allah Maha Pengampun, Nek. Cobalah untuk bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah tersesat jauh Pak Ustadz. Saya terlalu terlena sama kesenangan dunia. Ya ampun, Nek, ternyata nenek ada di sini. Aku nyari nenek kemana-mana. Terus nenek kenapa nangis, Nek? Nenek mau pulang Rika. Nenek mau bertobat. Nenek gak mau kayak gini lagi. Iya, ayo Nek, kita pulang. Kamu yakin Rika? Nenek malu. Ngapain harus malu sih, Nek? Nenek kan mau sholat, bukan mau maksiat. Gak usah malu ya. Aku yakin warga di sini banyak kok yang mau maafin nenek. Yang penting nenek bisa berubah. Mudah-mudahan aja ya. Bu Muna, Sarah, saya minta maaf atas semua yang saya lakukan ke kalian. Saya benar-benar menyesal. Kita semua udah maafin nenek kok, Nek. Nek Yuni gak usah khawatir ya. Iya, Nek, kita udah maafin nenek. Kita senang Nek Yuni udah kayak dulu lagi sekarang. Jangan diulangi lagi ya, Nek. Senang terhadap sesuatu itu boleh-boleh aja, tapi jangan sampai itu melalaikan kita dari kewajiban.